Kupas Jawa Dwipa, mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam, sehingga Jawa Dwipa kembali tayang di live fanpage MPP Jateng episode 16 pada hari ini, Rabu 3 September 2025, bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Sobat pecinta Jawa Dwipa, Kupas Jawa Dwipa episode kali ini kita akan berdiskusi bersama narasumber kita. Insya Allah kita akan membahas tentang politik pelaparan, senjata mematikan kolonial. Bersama saya, Desi Nurwulandari, inilah Jawa Dwipa, mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Sobat pecinta Jawa Dwipa, terima kasih, jazakumullah khairan katsir untuk sobat semua yang sudah bergabung di kolom komentar. Alhamdulillah, sudah ada sobat pecinta Jawa Dwipa dari mana aja ini? Dari Salatiga ya. Dari Salatiga, dari Ungaran. Ya, mana lagi nih? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Saya tunggu partisipasinya, nggih. Silakan sobat meninggalkan komentar atau pertanyaan juga boleh. Nanti pertanyaannya akan dibacakan dalam sesi diskusi bersama narasumber kita, insya Allah. Sobat pecinta Jawa Dwipa, hari ini kita dapati berita tentang saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang sedang menghadapi bencana kelaparan. Jika kelaparan berarti lapar karena tidak ada makanan, maka kelaparan adalah kondisi di mana makanannya ada, tapi dikondisikan tidak bisa dimakan. Inilah politik kelaparan yang akan kita bahas malam ini. Sobat pecinta Jawa Dwipa, jika ditelusuri, sejarah mencatat bahwa politik kelaparan ternyata telah ada sejak dahulu kala. Diakui atau tidak, politik pelaparan dipilih sebagai senjata mematikan oleh kolonial untuk menguasai wilayah jajahannya, sebagaimana yang terjadi di Jawa. Benarkah politik pelaparan ini menjadi senjata mematikan andalan kolonial? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Kupas Jawa Dwipa mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Sobat pecinta Jawa Dwipa, politik pelaparan ini sebenarnya bukan hal yang baru. Politik pelaparan ini akan kita bahas bersama narasumber kita, Ibu Siti Nurjannah. Beliau adalah scriptwriter Jawa Dwipa, pemerhati sejarah, dan narasumber tetap di Kupas Jawa Dwipa. Narasumber yang kedua adalah Ibu Dr. Nini Rustanti, STP MSI. Beliau adalah seorang akademisi dan aktivis muslimah. Kita sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum Bu Siti, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Desi dan sobat pencinta Jawa Dwipa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Nini, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Desi. Alhamdulillah. Sehat semua nggih, Ibu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Sebelum kita kupas tuntas tentang politik pelaparan ini, ada tayangan video yang menarik untuk disimak dengan judul yang sama, yaitu Politik Pelaparan, Senjata Mematikan Kolonial. Videonya bisa sobat saksikan kembali di fanpage Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah atau di channel YouTube MPP Jateng.
Jutaan penduduk Gaza belum berakhir. Sejak 2 Maret 2025, Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat memblokade total bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Penerapan politik pelaparan secara sistematis tengah diberlakukan. Pintu Rafah dan Karem Shalom ditutup tanpa celah. Meskipun sempat dibuka, kedua negara tersebut kembali berkhianat. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, Dr. Munir Albers menjelaskan laporan dari World Food Program mengkonfirmasi sekitar 1,2 juta penduduk Gaza menderita kerawanan pangan. Lebih dari 1.000 truk pengangkut bahan pangan bahkan dihancurkan Israel. Kerumunan penduduk Gaza yang mengantri makanan dijadikan sasaran serangan. Israel juga meracuni penduduk Gaza dengan narkoba yang dicampurkan ke dalam tepung makanan, dan Gaza Humanitarian Foundation mendistribusikannya. Sejarah kelaparan sebuah bangsa akibat politik pelaparan yang dilakukan penjajah ternyata tidak hanya dialami Gaza. Selain juga dialami Rasulullah dan Bani Hashim, kelaparan juga pernah dialami bangsa Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Pada tahun 1808, Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda membangun Jalan Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur sepanjang 1.100 km yang melibatkan 1.100 tenaga kerja. Pemberian upah didasarkan beratnya lokasi. Upah disalurkan melalui prefek atau jabatan setingkat residen. Pekerja dijanjikan 10 sen per orang ditambah beras dan garam setiap minggu. Tetapi catatan pembayaran tidak pernah ditemukan. Dana pembangunan jalan sebesar Rp30.000 yang dianggarkan ternyata hanya cukup untuk memperbaiki jalan dari Batavia menuju Buitenzorg atau Bogor. Pembangunan kemudian dilanjutkan dengan menerapkan kerja wajib tanpa upah. Pembangunan jalan pos dari Anyer sampai Panarukan itu tercatat sekitar 12.000 orang meninggal, tetapi diyakini jumlahnya lebih banyak lagi. Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos Jalan Daendels menyebutkan, proyek pembangunan Jalan Anyer Panarukan merupakan salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme Indonesia. Selebihnya, masa paling eksploitatif terjadi pada masa tanam paksa. Sejarawan Peter Carey menyebutkan bahwa dari tanam paksa kerajaan Belanda bisa meraup untung hingga 832 juta gulden atau setara dengan 75,5 miliar dolar Amerika Serikat hari ini. Buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008 karya sejarawan MC Rickles menyebut keuntungan sistem tanam paksa menjadikan perekonomian dalam negeri Belanda kembali stabil. Hutang-hutang luar negeri Belanda terlunasi, pajak-pajak diturunkan, kubu-kubu pertahanan dibangun, terusan-terusan diciptakan, dan jalan-jalan kereta api negara dibangun. Hal yang sebaliknya terjadi pada masyarakat Jawa yang diperas. Penyakit dan kelaparan bertambah merajalela dan kaum miskin melonjak tinggi jumlahnya di desa-desa Jawa. Tragedi kelaparan hebat di Pulau Jawa yang paling dikenal terjadi pada tahun 1849 sampai 1850. Akibat sistem tanam paksa ini menyebabkan paceklik yang tercatat dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4. Pada 4 Maret 1850, anggota parlemen Sloop menyampaikan laporan pribadi di Tweede Kamer di Belanda bahwa di Paseban Rangga Grobogan memang dilakukan pembagian beras. Tetapi kata Sloop, penduduk sudah tidak kuat menyeret tubuhnya untuk ke Paseban. Mereka pingsan di jalan. Jumlah penduduk Demak turun dari 336.000 menjadi 120.000 orang. Penduduk Grobogan turun dari 89.500 menjadi 9.000 orang. Begitu juga penurunan jumlah penduduk terjadi di daerah lain seperti Karesidenan Semarang dan Cirebon yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. The Lokomotif menggambarkan dalam laporan kondisi 1849 dengan catatan kumpulan makhluk-makhluk kurus kering yang lebih mirip kerangka daripada manusia hidup kemudian berkeliaran memakan rumput dan dedaunan di sepanjang jalan. Mayat bisa dengan mudah ditemukan. Kelaparan hebat juga terjadi pada masa penjajah Jepang. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki.
seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting. Masyarakat Indonesia juga diwajibkan menanam padi, pohon jarak, dan kapas untuk pemenuhan kebutuhan perang. Jepang menerapkan politik beras dengan mendirikan Sokuryokan Reizimuzo, yaitu kantor pengelolaan pangan. Sementara itu, para petani harus menjual hasil panen ke pemerintah melalui pihak penggiling yang ditentukan. Merasa rugi, tidak sedikit para petani yang menyembunyikan hasil panen padinya. Kehidupan rakyat semakin sulit, berujung pada gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah, dan sulit mendapatkan pakaian melanda hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Gelandangan dengan perut membusung kerap ditemui di sudut-sudut kota besar. Rakyat dipaksa makan makanan hewan seperti keladi gatal, bekicot, dan umbi-umbian. Angka kematian di Jawa Tengah sangat tinggi antara tahun 1939 dan 1944. Kematian penduduk di Wonosobo mencapai 53,7%. Di Purworejo tingkat kematian mencapai 24,7%. Alhasil, Jepang dianggap sebagai penjajah paling sadis dibanding penjajah Eropa yang pernah menduduki negeri ini. Sejarawan Aiko Kurosawa dalam buku Kemerdekaan Bukan Hadiah Jepang memperkirakan angka kematian tinggi ini berhubungan dengan Romusa dan kelaparan. Genosida dengan politik pelaparan yang berlarut-larut di Gaza dan Indonesia di masa lampau adalah bukti nyata kerakusan penjajah. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Mafahim Siyasi halaman 201 menyebut salah satu sebab penderitaan dunia adalah adanya ideologi kapitalisme, yakni sejak munculnya imperialisme atau penjajahan. Selama imperialisme ada, meskipun bentuk dan caranya berubah-ubah, selama itulah dunia akan terus menderita. Oleh karena itu, kapitalisme imperialisme harus dihilangkan. Jihad menjadi satu-satunya metode untuk menghentikan penjajahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Fitnah atau kekufuran itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dengan jihad pula, Umar bin Khattab pernah membebaskan Yerusalem atau Palestina pada tahun 637 Masehi dari kekuasaan negara adidaya pada masa itu, yaitu Romawi Timur atau Bizantium. Baitul Maqdis di Yerusalem yang kemudian jatuh ke tangan tentara salib melalui jihad juga berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Tentu, jihad tidak dapat begitu saja dilakukan. Jihad akan terlaksana jika dikomandoi pemimpin negara. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Mafahim Siyasi menyebut, oleh karena itu menjadi keharusan mewujudkan sebuah negara yang mampu membatasi bahkan menghilangkan keburukan, yaitu khilafah Islamiyah. Ya, Masya Allah ya, sudah ada banyak yang bergabung. Alhamdulillah, tadi dari Ungaran, dari Salatiga, Purbalingga, Purwokerto, Pedurungan, Sidoarjo, Kebumen, Randu Blatung, Blora ya, Cilacap, Klaten, Majenang, Ungaran, Kudus. Masya Allah, loh dari Palembang juga ada, Boyolali, Blora, Banyumanik, Sidoarjo, Wangon, Bawen, Masya Allah banyak banget. Alhamdulillah. Sobat pecinta Jawa Dwipa, jangan lupa like, komen, dan share seluas-luasnya ya, biar penontonnya tambah banyak. Sobat pecinta Jawa Dwipa, pernahkah sobat dapat cerita dari Mbah Buyut betapa sulitnya mendapatkan makanan di masa lalu? Kelaparan seolah menjadi hal yang biasa. Namun, berbeda kisah antara hari ini dengan di masa lampau. Jika hari ini anak-anak banyak yang menangis karena disuruh makan, di masa lampau tangisan justru berasal dari perut kelaparan, lantaran tidak ada makanan untuk dimakan. Sobat pecinta Jawa Dwipa,
Meskipun era kolonialisme sudah terlewat, akan tetapi pelaparan terus terjadi. Betapa kita lihat hari ini di berbagai kanal media massa dan juga cuplikan tayangan bahwa kelaparan masif terjadi di Gaza, Palestina. Sudah 10 bulan lebih sejak Maret 2025 dan sampai hari ini kelaparan itu masih berlangsung. Bersama kedua narasumber, Kupas Jawa Dwipa malam ini akan mengungkap persamaan politik pelaparan antara yang terjadi di Nusantara di masa lalu dengan yang terjadi di Gaza hari ini. Tema kita malam hari ini, Bu Siti, politik pelaparan senjata mematikan kolonial. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Tanah Jawa pernah menjadi daerah jajahan kolonial di masa lalu. Dan Tanah Jawa mengalami yang namanya politik pelaparan. Bahkan kita juga sering mendengar dari kisah para pelaku sejarah di masa penjajahan dulu, untuk bisa makan sehari-hari saja sulit sekali. Kelaparan seolah menjadi teman akrab keseharian masyarakat, khususnya di daerah-daerah. Terkait pelaparan ini, fakta sejarahnya seperti apa, Bu Siti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Desi dan warahmatullahi sobat wabarakatuh. pencinta Jawa Dwipa. Jadi menarik sekali ya terkait tema kita malam ini, politik pelaparan senjata mematikan kolonial. Ternyata ini pernah kita alami ya. Setidaknya catatan sejarah menunjukkan ada 3 peristiwa yang termasuk dikategorikan sebagai genocide by starvation atau pembunuhan massal ya dengan cara politik kelaparan. Di negeri ini pernah terjadi sama seperti di Gaza. Yang pertama tahun 1809 sampai 1811, di mana pada saat itu ada pembuatan jalan sepanjang kurang lebih 1000 km dari Anyer. Hari ini Anyer itu ada di Banten, Mbak Desi. Kemudian sampai ke Panarukan, kalau hari ini di situ Bondo Timur gitu ya. Jawa Timur. Kemudian ya betul. Dari pembuatan jalan tersebut ternyata catatan sumber Inggris ya, tercatat ada 12.000 lebih pekerja dari kalangan petani, tukang, narapidana dan warga lainnya yang menjadi korban kelaparan berujung pada kematian. Bahkan Pramudia Anantatur, seorang penulis dari Indonesia, dalam bukunya Jalan Raya Dendels, mengatakan bahwa proyek ini adalah merupakan salah satu genocide dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Nah, catatan yang kedua, tahun 1848 sampai 1850. Sejarah Nasional Indonesia jilid ini mencatat terjadi pengurangan signifikan jumlah penduduk yang pertama di Grobogan dari 89.000 menjadi 9.000 orang, kemudian di Demak dari 336.000 menjadi 120.000, dan data ini belum termasuk data penduduk di wilayah lain seperti Karesiden dan Semarang atau Cirebon yang menjadi korban kelaparan masif sampai berujung pada kematian. Nah, peristiwa tahun 1850 ini ternyata di-upload ya kalau zaman dulu masih kabar surat kabar Belanda, The Lokomotif ini memberitakan tentang peristiwa yang menyayat hati ya. Tadi di video katakan bagaimana kumpulan makhluk-makhluk hidup yang lebih mirip kerangka daripada manusia, mereka berkeliaran mencari makanan rumput dan daun-daunan, dan di beberapa tempat mayat itu mudah ditemukan. Dan di beberapa surat kabar Belanda yang lainnya, bahkan ada laporan dari pengawas budidaya pertanian pada masa itu tahun 1849 tentang peristiwa dan Grobogan tadi. Nah, yang terakhir catatan sejarah tentang bagaimana kelaparan masif ini ujung pada kematian itu terjadi tahun 1942 sampai 1945.
dalam sejarah modern oleh Wycliffe ya, kemudian Perpustakaan Kongres Amerika Serikat tahun 1992, ini mencatat setidaknya di Jawa ada 4 sampai 10 juta orang itu direkrut sebagai pekerja paksa atau romusa. Nah, di antaranya kemudian banyak yang tidak selamat, mengalami kelaparan berujung pada kematian. Maka bisa ditemukan juga bagaimana gelandangan dengan perut membusung itu di sudut-sudut kota besar, kemudian rakyat tadi ya dipaksa makan keladi gatal atau umbi-umbian, dan terlihat angka kematian cukup tinggi akibat romusa ini. Di Wonosobo misalnya mencapai 53,7%, dan di Purworejo itu mencapai 24,7%. Nah, bahkan sejarawan Aiko Kurosawa dalam bukunya Kemerdekaan Bukan Hadiah Jepang tahun 2023 memperkirakan angka kematian tinggi ini berhubungan dengan romusa dan kelaparan. Bahkan Kurosawa mengungkapkan jika mengenang kembali masa pendudukan Jepang, orang-orang di Jawa hampir dengan suara bulat menyatakan bahwa mereka menderita kelangkaan beras yang sangat parah, dan mereka menyaksikan di perkotaan besar banyak orang yang mati di jalanan. Maka kadang rakyat Indonesia ini cukup bisa dimaklumi ketika mengatakan bahwasannya Jepang itu sebagai salah satu penjajah yang paling sadis ketimbang negara Eropa yang pernah menduduki negara kita. Nah, begitu Mbak Desi dan sobat pencinta Jawa Dwipa tentang fakta historis ya, kelaparan yang menimpa negeri kita pada masa itu. Oke. Ternyata ya Bu ya, terjadi pelaparan sampai meninggal, korbannya banyak sekali. Menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti terkait dengan politik pelaparan yang dijadikan senjata mematikan oleh kolonial. Sebagaimana pelaparan yang terjadi di tanah Jawa, seperti yang tadi diungkapkan oleh Bu Siti, seberapa jauh pelaparan yang terjadi di Gaza oleh Israel hari ini? Padahal bantuan kemanusiaan tak terhitung banyak jumlahnya yang dikirim ke Gaza. Sebenarnya bagaimana fakta pelaparan yang terjadi di Gaza, Palestina, Bu Nini? Ya, baik Mbak Desi dan sobat pecinta Jawa Dwipa yang dirahmati oleh Allah. Ya, kita tahu bahwa Israel itu kan berupaya untuk mengelak gitu ya, atau mengaburkan informasi untuk menghindari tekanan internasional gitu ya. Iya, betul. Blokade ketat yang diterapkan oleh Israel ini menunjukkan gitu ya bahwa ini membuat kondisi Gaza Palestina itu mengkhawatirkan gitu. Kalau kita lihat kasus kelaparan, kemudian gizi buruk, ini kan semakin meluas ya, karena tutupnya pintu pemasok bantuan kemanusiaan. Ya. Iya, diblokade ya Bu ya. Sejak Israel itu menerapkan blokade total ya tanggal 2 Maret 2025 ya. Ini sudah menyebabkan harga pangan itu meningkat ya sampai 1.400%. Ya. Kemudian juga banyak dapur umum, kemudian fasilitas bantuan itu juga sudah kehabisan persediaan di waktu yang singkat seperti itu. Nah, ini kan berarti menambah parah ya kondisi Gaza Palestina ya sejak militer di Oktober 2023 gitu ya, di mana pasokan listriknya itu juga sudah anjlok ya sampai 60% gitu ya karena BBM-nya tidak ada, kemudian banyak pabrik-pabrik roti, gudang pangan atau bahkan sumber air yang hancur gitu ya dan juga berhenti beroperasi. Nah, berarti kan situasi ini menunjukkan gitu ya bahwa kebijakan blokade itu bukan hanya untuk membatasi pergerakan gitu, tapi sudah mengancam hak hidup jutaan penduduk Gaza. Nah, kalau kita lihat ya, mungkin data dan fakta yang berbicara gitu ya, IPC, jadi IPC ini organisasi internasional ya,
ya, dan dia punya alat gitu ya untuk atau sistem gitu ya untuk mengukur tingkat kerawanan pangan ya. Mereka itu menyatakan bahwa sebenarnya 100% penduduk Gaza itu sudah mengalami ketidakamanan pangan secara akut gitu ya atau fase ketiga ya. Bahkan 32%-nya gitu ya atau sekitar 640.000 ya orang itu dia berada di fase yang kelima atau kita sebut dengan katastrofik gitu ya. Jadi berarti kalau fase kelima orang itu sudah tidak memiliki akses sama sekali ya terhadap makanan gitu. Berarti di sini itu sudah terjadi kelaparan massal yang mengancam nyawa ya. Biasanya ditandai dengan kematian yang tinggi, kemudian malnutrisi akut yang parah gitu ya, dan terjadi kelaparan secara ekstrim gitu ya. Nah, tentu kelaparan ekstrim ini kan akan berdampak ya kepada kematian gitu ya, dan bayi yang sakit akibat malnutrisi gitu ya. Jadi kalau kita lihat data yang ada sekitar 19 ribuan anak balita itu yang dirawat karena gizi buruk akut gitu ya, antara Januari sampai Juni 2025. Berarti rata-rata ya hampir 100 anak ya per hari. Nah, berarti kan ini menunjukkan skala kegawatan masalah gizi. Nah, kemudian di 22 Agustus 2025 ya IPC itu juga mengkonfirmasi gitu ya bahwa kelaparan ini resmi ya sedang berlangsung di wilayah Governorate Gaza gitu ya, termasuk kota Gaza dan juga wilayah-wilayah lain ya seperti Deir al-Balah, kemudian Khan Yunis gitu. Yang ini akan terjadi selama 1 bulan ke depan. Nah, berarti kan fakta-fakta ini menegaskan gitu ya bahwa penderitaan Gaza itu ya karena terjadi karena kejahatan kemanusiaan gitu ya akibat serangan militer dan juga blokade ini seperti itu. Iya, menarik sekali ya Bu yang disampaikan oleh Bu Nini. Kelaparan ya, saya sepakat sekali bahwa kelaparan itu kejahatan kemanusiaan. Ya manusia diisolasi, nggak dikasih makan, orang hewan aja kalau niat dipelihara tuh harus kasih makan ya Bu, nggak dikasih makan itu dosa, apalagi ini manusia. Nah ini tentu kejahatan kemanusiaan ini nggak boleh didiamkan begitu saja. Tadi juga dipaparkan dalam video betapa fakta sejarah itu mengungkapkan kelaparan masif pernah terjadi di negeri kita. Nah, sebenarnya untuk Bu Siti ya, yang menyebabkan kelaparan ini apa ya Bu? Ya. Terima kasih Mbak Siti dan sobat pencinta Jawa Dipa. Tentang fakta historis, catatan besar tentang genocide di negeri kita, ini memang tentu tidak bisa kita lepaskan dari sejarah panjang adanya penjajahan terhadap negeri ini. Kita lihat penjajahan itu adalah sebuah metode yang senantiasa dipakai oleh kolonialisme, bahkan sampai hari ini Mbak Desi, seperti di Gaza ya, itu terjadi penjajahan fisik, dan itu pula terjadi di negeri kita. Pada tahun 1500 sampai 1945, negeri kita ini mengalami penjajahan secara fisik, dilakukan oleh Belanda dan Jepang diantaranya. Nah, penjajahan fisik ini menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Mafahim Siyasi, dikatakan sebagai pendudukan atau ihtilal dengan cara menduduki wilayah, menguasai sumber daya alam, kemudian menundukkan sumber daya manusianya, mengontrol kekuasaan militer, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya. Nah, untuk merealisasikan penjajahan tadi, maka penjajah ini membuat berbagai kebijakan politik. Nah, ketika penjajahan Belanda tadi terjadi kelaparan 1808 sampai 1811, penjajah Belanda membuat kebijakan yang berujung kepada kelaparan dan kematian masif, yaitu ketika membuat infrastruktur berupa jalan.
tujuan utamanya membuat jalan sepanjang 1.000 km lebih ini untuk apa? Ternyata memang awalnya adalah untuk militer ya, mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tapi karena watak dari kolonialisme, kapitalisme itu adalah watak yang greedy ya, rakus, ingin menguasai sumber daya alam, menundukkan sumber daya manusia, maka tujuan utamanya itu adalah melihat Jawa itu sebagai tempat strategis untuk mengeruk sumber daya alam dan menjualnya keluar ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat juga di mana korelasinya kebijakan pembuatan jalan ini yang akhirnya berujung pada kelaparan masif. Itu ketika merealisasikan politik pembuatan jalan ini, awalnya Belanda menyediakan 30.000 ringgit yang dikelola oleh Dirjen Keuangannya. Nah, termasuk rencananya dijanjikan untuk apa? Membayar gitu ya, tenaga kerja. Tetapi ternyata 30.000 ringgit ini tidak cukup, Mbak Desi, untuk membuat jalan sepanjang kurang lebih 1.000 km. Hanya mampu membuat jalan dari Jalan Anyer, Batavia, dan Cirebon. Nah, maka kemudian Belanda ini melihat celah peluang yang bisa dijadikan cuan untuk membuat jalan ini tetap berlanjut itu adalah dari pajak rakyat. Pajaknya itu ada dua, satu natura, yaitu hasil buminya, kemudian yang kedua pajak tenaga kerja. Nah, maka mulai dari pembangunan jalan Cirebon sampai ke Panarukan, Belanda itu praktis melaksanakan sistem herendisten atau kerja wajib yang tidak dibayar sama sekali. Jadi bisa terbayang ya, sudahlah bekerja, tidak mendapat bayaran, kemudian meninggalkan anak istrinya. Nah, kemudian yang berikutnya 1830 sampai 1870 selama 40 tahun ternyata Belanda juga membuat kebijakan yang berujung pada kelaparan massal, yaitu sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Latar belakangnya awalnya ingin memulihkan keuangan pemerintah Belanda selepas defisit karena salah satunya membiayai perang melawan Pangeran Diponegoro. Nah, penggagasnya adalah Jenderal Van den Bosch. Di mana korelasinya dengan kelaparan kebijakan ini? Itu adalah yang pertama, mewajibkan setiap desa menyisihkan hampir seluruh tanahnya untuk menanam tanaman ekspor. Nah, bukan tanaman bahan makanan pokok padi. Ekspor ini tanaman yang bisa menghasilkan uang di pasaran dunia internasional pada saat itu seperti kopi, tembakau, teh, gitu ya. Nah, yang kedua mengenakan pajak atas semua tanah, termasuk hasil tanahnya. Dan yang ketiga, warga itu harus bekerja setahun penuh di pekerjaan tanam paksa ini. Nah, apa efeknya? Efeknya kalau yang ditanam adalah tanaman yang menghasilkan uang demi keuntungan Belanda, Belanda ternyata mendapatkan 832 juta gulden atau kalau kita konversikan hari ini 75,5 miliar dolar Amerika untungnya. Dan ini bisa melunasi hutang-hutang Belanda, kemudian bisa membangun pertahanan, terusan kereta api. Sementara efeknya apa? Masyarakat di Jawa ini mengalami kelaparan, penyakit, kemiskinan, dan kematian. Nah, bahkan Peter Bloomgard dalam bukunya Rice, Sugar, and Livestock in Java tahun 1815 sampai 1836, menurut Peter itu terjadi penurunan produksi beras yang sangat signifikan diakibatkan tanam paksa ini. Karena tanah yang harusnya menanam bahan makanan pokok itu diambil proporsinya untuk menanam tanaman yang lain. Nah, bahkan Dr. William Booth, Kepala Dinas Kesehatan Koloni pada masa itu juga menyebutkan obat terbaik untuk kelaparan di Jawa itu adalah panen beras. Nah, yang terakhir adalah
ketika ini Mbak Desi ada penjajahan Jepang Mm-mm. 1942 Iya. sampai 1945. Mm-mm. Nah, penjajahan Jepang meskipun 3 tahun ini menerapkan administrasi pemerintahan membagi wilayah Jawa dan Madura daerah. Kemudian Jawa Tengah dibagi menjadi 5 shu namanya. 5 shu itu karesidenan. Ada Karesidenan, iya. Nggih, nggih. Pekalongan, Banyumas, Pati, Kedu, dan Semarang. Nah, di Mm-mm. bidang ekonomi, Jepang itu menerapkan sistem ekonomi perang dan autarki. Jadi pemenuhan Autarki. semua sumber, ya autarki. Jadi pemenuhan semua sumber daya alam di negeri koloninya yaitu Indonesia khususnya tanah Jawa itu untuk mensupport perang Jepang. Maka Jepang itu kemudian mewajibkan penduduk menanam padi, pohon jara ataupun kapas yang hasilnya itu harus disetorkan ke Jepang untuk mensupport perang tadi itu, ya. Jadi ada politik beras. Jepang itu sangat abai akhirnya dengan kebutuhan beras masyarakat, tetapi berasnya dialokasikan untuk kebutuhan perang, ya, tenaga perang gitu. Nah, ini akhirnya mengakibatkan terjadinya tadi kelaparan karena ada namanya kinrohoshi. Kinrohoshi itu penyerahan bahan pangan terutama beras gitu ya yang akan dipakai untuk suplai perang. Nah, kemudian yang berikutnya sumber daya manusianya ini ditambah sudah kekurangan makan, sumber daya manusianya diberdayakan. Bahasanya diperdaya untuk menjadi romusa. Tenaga kerja paksa fisik membangun proyek-proyek untuk kebutuhan perang seperti lapangan terbang, rel kereta api, jalan, atau jinji. Jinji itu goa untuk berlindung para tentara. Ya. Nah ini tanpa diupah. Kalaupun sekali tempo diupah, kebayang nggak? Hanya sekedar jagung rebus sak bumbung, istilahnya sak bumbung itu secangkir gitu ya. Nah ini sementara tenaga yang harus dikeluarkan itu kan menguras energi yang luar biasa gitu. Nah inilah yang mengakibatkan terjadi kelaparan masif, kemudian pada kematian. Okay. Iya, subhanallah tadi saya dengar siapa tadi Belanda ya Bu Siti ya, yang mendapatkan keuntungan sampai miliar dolar. Gak kebayang tuh berapa nolnya itu kalau dirupiahkan. Iya, saya juga nyimak tadi ya di sejarah rakyat Jawa itu, rakyat dipaksa kerja, kerja nggak dibayar, sekalinya dibayar pakai jagung sak bumbung tadi ya, Bu Siti ya. Kemudian ya, makannya nasi, tapi disuruh tanam yang lain, maksudnya bukan tanam padi gitu ya Bu ya. Jadi pelaparan nih, orang makannya nasi tapi nggak bisa tanam padi gitu. Akhirnya banyak yang meninggal. Nah, jika kolonial pada masa lalu itu memberlakukan pelaparan untuk mendukung aktivitas perang kolonial, kemudian pemulihan ekonomi juga sehingga mengorbankan hak hidup rakyat pribumi ya dalam hal ini adalah Jawa. Apakah pelaparan warga Gaza juga memiliki latar yang sama? Bu Nini, dengan fakta pelaparan yang dilakukan oleh Israel. Ya. Sebenarnya yang diinginkan Israel pada Palestina itu apa? Apakah hanya sekedar konflik dan perang saja atau lebih dari itu, Bu Nini? Ya, baik Mbak Desi dan Sobat Pecinta Jawa Dwipa. Nah, kalau kita lihat ternyata mirip ya, dan bahkan sama gitu ya, bahwa mungkin kalau zaman kolonialisme itu juga terjadi politik gitu ya, pelaparan gitu ya, untuk keuntungan para penjajah. Nah, sekarang ini di Gaza itu juga sama gitu ya, bahwa Israel itu sebenarnya memberlakukan sistem pelaparan ini ada indikasi gitu ya, untuk mereka itu melakukan genocide gitu ya, genosida ya, untuk menguasai seluruh tanah Gaza. Karena kalau kita lihat ya di lapangan gitu ya, bahwa
blokade, serangan militer, kemudian penghancuran infrastruktur sipil, gitu ya, kemudian juga penghentian akses bantuan kemanusiaan, itu menciptakan kondisi hidup gitu ya yang ditujukan untuk memusnahkan kelompok manusia gitu ya secara sistematis gitu. Sehingga situasi yang ada di Gaza Palestina ini ya tidak bisa gitu ya dipandang hanya sebatas konflik bersenjata biasa gitu ya. Bahkan ini sejalan ya dengan definisi genocide gitu ya menurut konvensi genocide PBB gitu ya. Jadi yang dinamakan genosida atau genocide itu ya perbuatan gitu ya ada maksud untuk memusnahkan ya secara keseluruhan atau sebagian ya dari satu kelompok gitu atau mungkin etnis, ras, agama gitu ya melalui pembunuhan atau penderitaan serius gitu yang memang akhirnya berujung gitu ya kepada kehancuran satu kelompok itu ya. Nah, berarti ini sudah terjadi gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa tokoh gitu ya, PBB sendiri gitu ya. Seperti misalnya Kepala HAM PBB yang namanya Volker Turk gitu ya. Dia menyatakan bahwa pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan ini ya juga ditambah serangan militer ini bisa gitu ya dianggap sebagai senjata perang gitu ya. Bahkan ini dianggap sebagai kejahatan perang. Ya, berarti kan ini politik pelaparan yang dilakukan oleh Israel ini ya berarti senjata gitu ya untuk menguasai tanah Gaza. Kemudian pakar PBB yang lain ya seperti Michael Fahry ya itu juga menyebut bahwa Israel itu sudah melancarkan kampanye kelaparan gitu ya untuk menghancurkan sistem pangan di Gaza gitu ya. Dia juga lembaga internasional yang lain ya itu sudah menyatakan bahwa apa namanya Israel ini juga menggunakan politik pelaparan gitu ya untuk genocide ya. Kalau secara hukum internasional memang genocide ini butuh dua unsur ya, ada niat khusus gitu ya dan juga ada tindakan gitu ya untuk menghancurkan satu kelompok gitu. Dan menurut Mahkamah Internasional gitu ya, walaupun dia itu belum memutus ya perkara ini masuk genocide atau tidak, tapi mereka itu menyatakan oh ada resiko masuk akal gitu ya plausibel gitu ya bahwa ini sudah terjadi genocide gitu. Bahkan mereka sudah memerintahkan Israel itu ya untuk mencegah gerakan genosida itu sejak Mei ya 2024 gitu ya. Kemudian juga Mahkamah Pidana Internasional ini sejak Mei juga itu sudah menerbitkan surat perintah penangkapan ya terhadap Netanyahu dan Galan gitu ya terkait dengan kejahatan perang kemanusiaan gitu ya karena kelaparan ini sebagai metode perang gitu ya. Dan ini masih berjalan ya. Kemudian yang terbaru itu Asosiasi Ahli Studi Genosida gitu ya, IAGS gitu ya. Ini tanggal 1 September kemarin ya, berarti beberapa 2 hari yang lalu itu sudah menyatakan gitu bahwa tindakan Israel ini sudah memenuhi ya definisi hukum genosida. Nah, berarti kan tragedi Gaza ini bukan hanya sekedar konflik gitu ya, tapi ini sudah ada upaya gitu ya untuk menjalankan genosida ini gitu ya. Nah, berarti kan realitas di Gaza ini ya tidak bisa gitu ya dinyatakan oh ini hanya perang biasa gitu ya. Karena dalam perang itu juga harusnya ada asas proporsionalitas gitu ya atau perlindungan terhadap warga sipil gitu ya. Iya, betul itu, Bu. Ya, tapi yang terjadi di Gaza ini kan malah ada pembersihan etnis ya. Tanda-tandanya mengarah ke sana gitu ya atau ethnic cleansing gitu ya. Iya. Bukti apa? Di situ ada pengusiran paksa gitu ya, ada pengusiran rumah, blokade Iya. total, kemudian penolakan akses bantuan gitu ya. Yang semuanya sebenarnya kan ditujukan untuk mengosongkan wilayah tadi gitu ya dari penduduk asli Palestina gitu ya. Dan laporan PBB juga sudah menunjukkan gitu ya bahwa
jutaan warga Palestina itu sudah terusir gitu ya dari rumah mereka gitu. Bahkan sebagian besar mereka itu hidup di pengungsian gitu ya tanpa jaminan bisa kembali ke rumahnya gitu. Kemudian kalau kita lihat ya dari pola serangannya itu ternyata mereka itu kan juga menghancurkan rumah sakit gitu ya. Ya, sekolah-sekolah. Masjid, infrastruktur vital yang sebenarnya ini kalau dari sisi perang ya harusnya tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi berarti kan ini Iya, ada betul. upaya sistematis ya untuk menghapus eksistensi masyarakat Palestina gitu ya di tanah mereka sendiri. Nah, walaupun Perdana Menteri Israel itu ya Benjamin Netanyahu itu menyatakan gitu ya bahwa niat Israel untuk mengambil alih jalur Gaza secara militer ini memang sebenarnya menurut dia itu hanya langkah sementara saja gitu ya untuk sampai nanti ada pemerintahan sipil alternatif yang dibentuk gitu ya. Tapi ya faktanya memang sudah disahkan gitu ya oleh Kabinet Keamanan bahwa ini adalah tahap pertama pendudukan penuh gitu ya. Bahkan PBB sendiri itu melaporkan ya sampai sekarang itu 87,7% wilayah Gaza itu berada di zona militer gitu, atau di zona di mana sekitar 2,1 juta penduduk itu ya berarti ada di area yang terfragmentasi gitu ya. Artinya dia tanpa akses yang memadai ya ke layanan dasar gitu ya seperti air, asi, bantuan dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat ya sekarang itu seperti ada apa namanya penyempitan gitu ya, penyempitan makna gitu bahwa tragedi kemanusiaan yang menimpa Gaza itu seolah-olah itu hanya dimulai sejak peristiwa 7 Oktober itu ya 2023 gitu. Padahal sebenarnya akar persoalan Palestina itu jauh di sebelumnya gitu ya, yaitu ya sejak runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ya pada tahun 1924 gitu di mana kekosongan otoritas politik umat Islam ya pada saat itu yang tentu membuka jalan bagi kolonialisme Barat gitu ya di tanah-tanah Islam ya termasuk Palestina gitu ya dan juga ini didukung dengan deklarasi Balfour gitu ya tahun 1917 kemudian Inggris itu mendapat mandat gitu ya sehingga proyek pendirian Israel itu seperti mendapat legitimasi politik kolonial gitu ya yang ini berujung pengusiran massal rakyat Palestina gitu ya dan itu berlangsung gitu ya sampai sekarang gitu. Nah, berarti kan persoalan Gaza ini sebenarnya bukan hanya konflik biasa gitu ya atau konflik senjata ataupun tragedi kemanusiaan yang temporer gitu ya sementara sebenarnya ini masalah politik dan penjajahan fisik gitu ya. Ini tidak ubahnya sama gitu ya. Maksudnya tidak ada bedanya gitu dengan kolonialisme yang terjadi di Indonesia pada masa lampau kan seperti itu gitu ya. Apalagi ya tadi politik kolonial ini sudah menolak gitu ya eksistensi rakyat Palestina di tanahnya sendiri. Nah, berarti ya menyempitkan persoalan Gaza ini hanya pada peristiwa terbaru ini berarti mengabaikan fakta sejarah gitu ya. Bahwa memang Palestina itu sudah menjadi proyek kolonial global gitu yang telah dikelola oleh Barat dan juga Israel dengan dukungan penuh Amerika Serikat seperti itu. Sehingga kalau kita tahu bahwa oh ini ada proyek kolonialisme gitu ya yang terjadi di Palestina, ya sebenarnya nggak mungkin hanya bisa diselesaikan gitu ya dengan gencatan senjata atau mungkin bantuan kemanusiaan saja gitu. Tapi ini harus dijadikan sebagai isu politik umat gitu ya dan penjajahan ini hanya bisa diakhiri kalau kita mengembalikan kedaulatan penuh ya rakyat Palestina atas tanah mereka dan ini tentu butuh perlawanan gitu ya Iya, perjuangan betul. ya. Nggih.
Iya, sepakat sekali Bu bahwa memang yang terjadi di Gaza Palestina itu bukan sekedar konflik ya atau apa namanya tadi tragedi kemanusiaan. Tapi ini benar-benar nih subhanallah nih yang terjadi di Gaza itu di luar nurul ya. Sebab apa? Pelaparan yang terjadi di Gaza ini digunakan sebagai alat genosida. Lapar mati, malnutrisi mati. Nah, bahkan ini disebut sebagai ethnic cleansing, pembersihan etnis. Ya, artinya biar orang-orangnya pada nggak ada gitu. Ini kan biadab banget ini. Nah, menurut sobat pecinta Jawa Dipa gimana? Tulis di kolom komentar ya. Saya mau baca dulu untuk komentar-komentar yang sudah masuk. Dari Dwi Istanti, generasi muda sangat membutuhkan informasi ini, jangan lupakan sejarah kita. Ya betul ya. Karena sejarah itu berulang. Nah, supaya kita tahu gitu ya, maka kita harus benar-benar memperhatikan nih sejarah. Terus kemudian dari Kusuma Salasa. Ya Allah, bagaimana bisa sesama manusia setega itu ya? Gak sabar menyimak nih bagaimana solusi Islam tentang masalah pelaparan ini. Ya. Kemudian masih ada lagi dari Syamsiarcia dari Balikpapan. Hari ini penjajah melakukan genosida untuk menjajah, mengusir warga Gaza untuk menguasai wilayah. Ya benar sekali nih. Ummu Khonsa, politik pelaparan, strategi jahat Zionis ya untuk genosida Gaza. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, komentar-komentar yang lain nanti dibaca sendiri. Iya. Kita masuk ke sesi yang berikutnya nggih. Untuk tadi kita sudah bersama Bu Nini ya. Sekarang kita ke Bu Siti. Ya. Ya. Dari pemaparan Bu Siti sebelumnya dan juga Bu Nini ya tadi, sepertinya ada kesamaan motif nih Bu Siti, yaitu ambisi menguasai sebuah wilayah dan penduduknya melalui penjajahan. Terus kemudian apa yang terjadi di masa penjajahan Belanda dan Jepang di negeri ini dengan apa yang terjadi di Palestina, ternyata sama-sama nampak dominan adalah penjajahan secara fisik. Tentu penjajahan ini berdampak buruk terhadap rakyat jajahan. Nah, kembali ke Bu Siti, kolonial yang memberlakukan pelaparan terhadap rakyat Jawa, yang kemudian memakan korban jiwa, banyak yang meninggal dari pelaparan itu. Ini kan suatu bentuk kezoliman, Bu Siti. Sementara setiap kezoliman itu melahirkan perlawanan. Nah, perlawanan macam apa yang telah dilakukan oleh rakyat Jawa terhadap kolonial masa lalu, khususnya oleh rakyat Jawa pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, terkait dengan kebijakan politik yang berefek pada pelaparan masif ini, Bu Siti. Ya, Mbak Diti dan sobat pencinta Jawa Dwipa, jadi kalau kita melihat Islam memiliki sebuah metode yang memang spesifik ya untuk mensolusikan agar penjajahan itu bisa segera diatasi, terkhusus penjajahan fisik seperti yang dialami negeri kita dan penduduk Gaza atau Palestina pada masa kini ya, yaitu adalah dengan jihad. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 191, perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian, fitnah kekufuran itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Nah, maka metode jihad ini itu ternyata diterapkan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dulu ya. Kita bisa melihat yang pertama ketika tadi ada politik pelaparan dengan pembuatan jalan Anyer Panarukan ya. Nah, ada perlawanan yang dilakukan Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata ke-9 yang beliau ternyata adalah keturunan dari Pangeran Santri. Kakek buyutnya ini adalah penyebar agama Islam di wilayah Sumedang.
Nah, beliau memimpin protes bersama masyarakat terhadap kekejaman Dendels ketika memerintahkan masyarakat untuk membuat jalan dengan kondisi daerah yang cadas. Nah, maka kemudian perlawanan ini dikenal, kalau warga Sumedang ya, dikenal dengan perlawanan Pangeran Cadas gitu. Nah, momennya pun masih bisa kita saksikan hari ini, momen bagaimana perlawanan itu terjadi itu dalam bentuk pertama Jalan Cadas Pangeran ya, terkenal jalan tersebut. Kemudian yang kedua Monumen Cadas Pangeran yang berada di jalan antara Bandung dan Cirebon. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pada saat penjajah Belanda menerapkan kebijakan sistem tanam paksa. Nah, kita melihat dalam sejarah dicatat ada perlawanan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Rifai bin Muhammad Markup. Ini pendiri Pondok Pesantren Kalisah Batang, Jawa Tengah. Nah, beliau melakukan perlawanan dengan dua cara. Yang pertama secara kultural, jadi beliau banyak menulis kitab-kitab berbahasa Arab Pegon ya, ada kitab tentang Nazam Wikayah atau juga ada kitab Syarihul Iman dan sebagainya. Nah, di mana di dalam kitabnya misalnya Nazam Wikayah, beliau mendorong para santrinya untuk bergiat ya melawan penjajah Belanda. Karena perang melawan penjajah Belanda itu adalah dianggap sebagai perang sabil, perang melawan orang kafir, sehingga akan mendatangkan sebuah pahala yang besar. Kemudian yang kedua, beliau juga tidak segan-segan mengkritik kaum muslimin yang telah pergi haji, tetapi kemudian menjadi antek atau agennya Belanda, itu dengan sebutan haji fasik. Karena beliau menilai orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang munafik karena menggadaikan keimanan mereka. Dan yang terakhir, beliau juga melakukan perlawanan alhamdulillah bersama para santrinya, namun memang akhirnya ditangkap dan diasingkan di Sulawesi bersama Kiai Mojo ya. Nah, kemudian perlawanan terhadap Jepang itu juga dilakukan dengan spirit yang kuat. Nah, spirit melawan penjajahan zolim yang tidak lain adalah spirit Islam. Nah, apalagi faktanya penjajah itu kan bukan hanya menguasai wilayah atau mengeruk sumber daya alam kita, menguasai sumber daya manusianya, tapi ternyata mereka juga menyebarkan agama yang di dalamnya kan ada istilah gospel ya. Nah, maka di situ ada semangat perlawanan juga terhadap misi agama, terhadap pemurtatan atau terhadap sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Nah, ini kan lebih kuat lagi. Ternyata dorongan Islam yang membuat perlawanan itu benar-benar membuat penjajah itu ketar-ketir gitu ya. Satu contoh bagaimana ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa tentang larangan bagi kaum muslimin di Indonesia untuk mengikuti upacara saikere ya. Jadi masyarakat Indonesia itu yang muslim diminta membungkukkan badan ke arah matahari terbit untuk menghormati Kaisar Jepang, Tenohaika. Nah, ini kan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, kemudian juga tidak lupa Kiai Haji Asy'ari dan para santrinya, kemudian para ulama yang lain di Kediri, di Solo, itu menggalang, mengkonsolidasi kekuatan para santri dalam kemiliteran ya. Nah, Jepang itu memanfaatkan giroh ya, semangat jihad fisabilillah ini untuk perang melawan sekutu. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Jepang itu berbalik arah. Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Hizbullah misalnya justru melakukan perlawanan jihad fisabilillah melawan Jepang. Nah, ini adalah hanya karena dorongan spirit Islam, spirit tauhid, spirit jihad fisabilillah sebagai satu metode untuk mengusir penjajah secara fisik di negeri kita pada masa itu, Mbak Desi. Okay. Iya. Ternyata begitu ya, Bu. Semangatnya
perlawanan itu jihad. Nah, menyambung nih dari Bu Siti. Jika rakyat Jawa di masa lalu berhasil melepaskan diri dari penjajahan itu dengan jihad fisabilillah, apakah mungkin Palestina bisa dibebaskan dari penjajahan Israel? Bu Nini, kalau bisa dengan cara seperti apa? Ya, baik Mbak Desi dan Sobat pecinta Jawa Dwipa. Ya, kalau kita lihat memang yang terjadi di Palestina itu kan sama gitu ya dengan yang terjadi pada zaman di Indonesia dulu gitu ya, yaitu terjadi penjajahan atau kolonialisme gitu ya. Berarti kan tadi ya untuk melawan penjajahan ini ya memang butuh perlawanan gitu ya. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi gitu ya. Dan perlawanan yang bisa dilakukan gitu ya di Palestina itu ya dengan jihad fisabilillah gitu ya. Dan kalau umat Islam ya saat ini itu sebenarnya sudah diberikan modal menang gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tentaranya itu kan sebenarnya sudah tersebar gitu ya di seluruh negeri-negeri Iya, betul. seperti itu. Persenjataannya juga banyak gitu ya. Tapi juga tersebar gitu ya di negeri-negeri Islam seperti itu. Jadi kalau umat Islam itu mau bersatu saja gitu ya. Hari ini tuh mereka bisa mengalahkan Amerika gitu ya. Karena apa? Jumlah senjata 5 negara Muslim saja itu sudah berhasil mengalahkan Cina gitu ya. Sudah melampaui tentara Amerika, apalagi Yahudi gitu yang kecil banget gitu ya Bu ya. Yahudi itu Israel itu hanya punya personel aktif sekitar 170.000 saja gitu ya. Sedangkan kalau negeri-negeri kaum muslimin ini mau disatukan gitu ya, mau bersatu, ada 57 negara itu ya. Jumlah tentara aktifnya itu ya bisa 5,2 juta personel gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan cukup banyak gitu ya. Mungkin cadangan militernya ada 35 jutaan gitu ya. 35 jutaan. Kemudian belum lagi modal yang lain itu adalah sumber daya alam ya. Ada 70% cadangan minyak dunia itu ya berada di negeri-negeri kaum muslimin gitu ya. Di Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika Utara. Kemudian juga 40% cadangan gas alam global itu juga dimiliki ya oleh negeri-negeri kaum muslimin gitu. Nah, berarti kan ada potensi yang cukup besar gitu ya untuk menopang kekuatan ekonomi gitu ya dan militer untuk Iya. Bu Nini? pimpinan gitu ya. Apalagi umat Islam itu kan giroh untuk menyelamatkan Palestina itu sebenarnya cukup tinggi ya. Kalau betul. kita lihat banyak kaum muslimin kemarin yang tidak mau menggunakan produk buatan Israel gitu ya. Boykot ya Bu Jadi ya. spirit mereka untuk memperjuangkan Israel itu sebenarnya besar gitu ya. Iya. Halo, Bu Nini? Ya. Iya. Saya apakah terdengar? Iya. Tadi di saya nge-freeze, Bu. Monggo dilanjutkan. Nggih. Oh, Bu Nini. Iya. Iya, itu tadi yang diceritakan oleh Bu Nini ya, sobat pecinta Jawa Dwipa, dijelaskan bahwa umat Islam di dunia ini sudah diberikan modal menang oleh Allah. Nah, ini Masya Allah banget ini. Istilah umat Islam bersatu tak bisa dikalahkan itu memang benar ternyata. Kenapa? Karena tadi disampaikan potensi militer, potensi finansial dari negeri-negeri muslim itu sangat besar. Maka
supaya bisa menang gitu ya, maka harus ada persatuan. Untuk apa? Menunjukkan kekuatannya kaum muslimin yang besar itu tadi. Sementara persatuan kaum muslimin itu butuh yang namanya kepemimpinan tunggal. Nah, Masya Allah ya, luar biasa sekali pembahasan kita malam hari ini. Sobat pecinta Jawa Dipa, tadi kita sudah simak bersama pembahasannya tentang politik pelaparan, senjata mematikan kolonial, dari Bu Siti dan juga dari Bu Nini. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada alhamdulillah ya banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi nanti mungkin tidak bisa dibaca semua. Kita pilih-pilih dulu ya. Untuk pertanyaannya yang mana dulu ini? Iya, saya bacakan dulu ya. Yang pertama, bisakah kita melihat pola serupa dalam konflik kontemporer, misalnya di Palestina, Afrika, atau negara lain? Kemudian, apakah pelaparan bisa disebut sebagai bagian dari dehumanisasi, yaitu merendahkan martabat manusia untuk menundukkan ideologi bangsa terjajah? Terus kemudian untuk Bu Siti, ada bukti sejarah, ya nanti tolong dikomentari Bu Siti. Di zaman kolonial, kalau kerja paksa pembangunan Jalan Anyer Panarukan, yang bahkan menyebabkan kematian pekerja, itu Dendles membayar upah melalui pejabat-pejabat lokal. Bisa jadi adanya keterlibatan pejabat-pejabat pribumi waktu itu dalam menjajah atau melaparkan bangsa. Begitu juga dengan Palestina. Penguasa-penguasa negeri Muslim juga turut andil. Ya. Mungkin itu dulu ya, Bu Siti, mungkin bisa dikomentari, silakan, Bu Siti. Ya, terima kasih Mbak Desi dan Sobat Pencinta Jawa Dipa. Jadi kalau kita melihat tentang politik pelaparan ya, yang pertama yang saya mau sampaikan bahwasannya politik pelaparan ini sebuah istilah yang pernah dikemukakan oleh seorang jurnalis atau penulis yang bernama George Orwell ya. Nah, jurnalis ini adalah dia anti totalitarianisme dan anti komunis, tapi dia sepakat dengan sosialisme demokratis gitu ya. Nah, pada saat dia menulis esainya tersebut tahun 1946 pada masa Perang Dunia Kedua, di situ dia mengopinikan tentang perlunya penjatahan makanan roti dan kentang tahun 46 dan 47 di Inggris. Itu penjatahan itu harusnya tidak dilakukan. Karena kalau pasca perang itu pasti penduduk itu mengalami kelaparan yang luar biasa. Nah, kenapa harus dijatah? Gitu ya. Tapi ternyata partai politik sayap kiri di negara Eropa pada masa itu justru melakukan penjatahan. Nah, ini yang menjadi awal istilah tentang politik pelaparan atau genocide by starvation. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks kekinian di Palestina, politik pelaparan ini ternyata berangkat dari sebuah rencana ya. Istilahnya adalah general plan atau rencana jenderal. Ini yang mengemukakan gagasan ini tahun 2024 itu bernama Jenderal Goira Elan. Nah, Goira Elan gitu ya. Goira Elan ini adalah mantan Mayor Jenderal Israel, Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel gitu ya. Ia memberikan satu gagasan genocide by starvation atau genocide dengan pelaparan. Jadi titik fokusnya adalah bahwasannya masyarakat di Gaza itu difokuskan pada satu titik wilayah jalur Gaza Utara.
Maka kemudian di titik itulah maka masyarakat dilakukan tadi pemblokadean bahan makanan, kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Awalnya ini belum diadopsi sepenuhnya oleh pemerintah Israel, tapi ternyata meskipun waktu itu belum diadopsi, itu tampak nyata hari ini gitu ya. Politik itu dilakukan oleh Israel, memblokade titik fokus yang tertentu, yang paling utama itu salah satunya adalah jalur Gaza Utara gitu ya. Bahan makanan itu sulit masuk dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini berkaitan dengan politik ini bisa dikatakan terjadi dehumanisasi? Jelas sekali gitu ya. Jadi politik ini mengambil satu sisi penderitaan luar biasa dari manusia ketika tidak terpenuhinya kebutuhan mendasar seperti makanan. Nah, ini adalah kejahatan kemanusiaan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apakah dikatakan ini menghancurkan ukhuwah, gitu ya? Ukhuwahnya kaum muslimin, politik pelaparan ini. Nah, itu adalah terkait dengan apa? Terkait dengan bahwasannya ada kelemahan di kalangan para penguasa negeri Islam, kemudian juga diikuti oleh ya sebagian masyarakat di negeri-negeri Islam, kelemahan di hadapan musuh. Jadi bukan karena kurang kekuatan gitu ya. Tadi kan yang disampaikan Bu Nini ya, potensi militer kita potensi militer di negeri kaum muslimin itu kan luar biasa, kalau disatukan itu mampulah menghantam Israel ya, menghantam Yahudi, karena pada dasarnya Yahudi itu adalah komunitas masyarakat yang pengecut. Kalau di zamannya Rasul itu kan mereka selalu berperang tidak asik gitu ya, tidak face to face. Jadi berperangnya itu di balik benteng tebal gitu. Nah, ini menandakan kepengecutannya. Tapi hari ini seolah gagah perkasa karena di backup oleh negara-negara besar seperti Amerika gitu ya. Nah, jadi bukan karena kekurangan kekuatan militer atau sumber daya manusianya atau alamnya, tapi kurang keberanian dan kurang kemauan politik untuk menghadapi penjajah tadi. Nah, ini berarti apa? Ketidakpedulian ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap ukhuwah Islamiyah, bentuk pengkhianatan negeri-negeri Muslim, terutama penguasanya, ketika mereka masih berpikir bahwasannya Palestina itu hari ini cukup dikasih bantuan obat-obatan dan makanan, realitas menunjukkan semua diblokade, maka tidak ada jalan lain. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang itu berdasarkan wahyu Allah, metode mengusir penjajah secara fisik itu harus dengan jihad, dan jihad itu butuh satu komando gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atau Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga, apakah pola-pola serupa ini dalam pola serupa ini juga terjadi dalam konflik kontemporer, misalnya di Palestina, Afrika, dan negara lain. Kalau kita membaca sejarah di negara-negara tersebut, sebenarnya yang terjadi itu lebih kepada politik penjajahan. Politik penjajahan itu memunculkan adu domba, divide et impera, kemudian memunculkan konflik-konflik di tengah masyarakat gitu ya. Yang ini membuat masyarakat akhirnya kan sulit bersatu gitu ya. Kalau sulit bersatu, terpecah belah, maka lupa dengan siapa sih lawan yang sesungguhnya, yaitu penjajah kafir barat tadi itu gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya juga, siapa yang paling bertanggung jawab akhirnya terhadap kondisi kelaparan di Gaza? Yang paling bertanggung jawab itu satu adalah penjajah kafir barat, yaitu Israel, Amerika. Kemudian yang kedua, kita kaum muslimin itu juga punya tanggung jawab yang besar atas nama keimanan ukhuwah Islamiyah itu untuk terus menerus ya menghidupkan semangat jihad fisabilillah,
agar bisa membebaskan saudara-saudara kita itu di Palestina. Tidak ada jalan lain karena semua jalan tuh buntu hari ini gitu ya. Dan satu-satunya jalan yang Allah tunjukkan, dan itu sudah pernah beberapa kali bahkan terbukti dalam catatan sejarah itu berhasil membebaskan sebuah negeri dari penjajahan fisik, itu adalah dengan jihad gitu lah. Dengan cara apa lagi? Pertanyaannya, mau berapa banyak lagi nyawa yang akan hilang gitu ya ketika tidak dilakukan jihad fisabilillah ini gitu ya. Dan yang terakhir, apakah strategi ideologis yang harus dimiliki sebuah bangsa agar tidak tunduk pada perang pelaparan modern? Strategi ideologisnya jelas tadi. Islam mengajarkan bagaimana di Al-Baqarah 191 ketika kita itu mengalami penjajahan secara fisik, tidak ada jalan lain, yaitu dengan jihad fisabilillah, yang itu butuh satu komando, butuh barisan-barisan para tentara itu butuh ditata yang rapi, bagaimana semacam bangunan ya, yang bangunan itu ditata yang rapi, kapan bergerak dan sebagainya, yang itu butuh kepemimpinan kaum muslimin. Nah, mungkin itu Mbak Desi. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya pilihkan pertanyaan untuk Bu Nini, Nje. Ya, tadi pertanyaannya banyak sekali, Nje, Sobat. Jadi saya pilih aja. Untuk Bu Nini, bagaimana embargo atau blokade pangan di Palestina hari ini juga bagian dari perang ideologi, bukan sekedar perang militer. Kemudian apa strategi ideologis yang harus dimiliki bangsa agar tidak tunduk pada pelaparan modern? Sumangga, Bu Nini. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan ini ya, sinyal ya. Ya, kalau kita lihat tadi kan berarti memang umat Islam itu punya potensi yang cukup besar gitu ya, dari sisi jumlah tentara, kemudian sumber daya alam, minyak, gas, dan juga kekuatan demografis gitu ya. Tetapi belum satu komando itu tadi ya, masih bergerak sendiri-sendiri gitu ya. Persatuannya itu hanya mungkin sekedar emosional, seremonial gitu ya. Bukan persatuan yang diwujudkan gitu ya dalam bentuk kekuatan politik gitu yang dipimpin oleh seorang khalifahnya kaum muslimin gitu ya. Nah, cuma memang faktanya saat ini ya kepemimpinan itu belum ada gitu ya. Dan ini sebenarnya suatu kebutuhan yang mendesak gitu ya. Negeri-negeri kaum muslimin itu harus bersatu gitu ya, dan bukan hanya sekedar cita-cita gitu, karena memang ya tanah Palestina ini harus kita segera bebaskan kan begitu. Nah, bagaimana supaya umat Islam itu mampu gitu ya bersatu, punya kekuatan politik dan militer yang seimbang gitu ya menghadapi Barat gitu ya, maka kunci agar umat Islam itu bersatu ya berarti harus disatukan gitu ya dengan kekuatan ideologi Islam yang ini sebenarnya akan menyatukan ya umat Islam di seluruh dunia gitu ya, dan juga menghilangkan batas-batas negara atau nation state yang justru dengan batas-batas negara itu membuat kaum muslimin itu tidak merasa seperti satu tubuh gitu ya, tercerai-berai. Dan ini hanya bisa gitu ya kalau regulasi hukumnya itu yang menggunakan hukum Allah gitu ya. Jadi kehidupan kaum muslimin itu harus diwujudkan kembali gitu ya dengan syariat Islam gitu ya, sehingga terwujud Islam rahmatan lil alamin. Ya, tentu langkah untuk merealisasikan penyatuan pemikiran, perasaan umat secara global dengan Islam ideologis ini ya butuh konsolidasi gitu ya, butuh peran semua pihak gitu ya, sehingga mereka itu mau melibatkan diri gitu ya, melakukan sebuah gerakan perubahan gitu ya, dan perubahannya itu adalah dengan perubahan pemikiran gitu ya, perubahan pemikiran secara global tapi sistematis gitu ya, sampai umat itu memang
merasakan gitu ya kebutuhan akan hadirnya satu kepemimpinan tunggal gitu ya, itu dalam sistem khilafah Islamiyah. Ya, seperti itu. Baik, Bu Nini, terima kasih atas jawabannya. Sobat pecinta Jawa Dwipa, mohon maaf nih, karena waktunya sudah habis ya. Ini saya cukupkan untuk sesi diskusinya, nggih. Semoga pembahasan dan diskusi pada malam hari ini menambah wawasan dan memperdalam sakofah keislaman kita. Sebelum acara malam hari ini saya tutup, saya mohon untuk para narasumber berkenan memberikan closing statement. Yang pertama, closing statement dari Ibu Siti. Sumangga. Ya, terima kasih Mbak Desi dan Sobat Pecinta Jawa Dwipa atas atensinya malam ini. Yang pertama, penjajahan baik fisik atau non-fisik ini merupakan manifestasi istiqbal atau perbudakan manusia ke manusia yang lainnya. Kemudian yang kedua, mensyukuri penjajah secara fisik berhasil diusir itu sebuah kewajiban. Tetapi jangan lupa, kita tidak boleh berhenti bertafakur, memikirkan bahwa selama kapitalisme masih eksis, maka selama itu pula lah penjajahan dalam bentuk lain masih terjadi hingga hari ini, seperti penjajahan ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, selama itu pula lah, maka akan terjadi kezaliman, termasuk pelaparan yang akan terus-menerus terjadi. Yang terakhir, oleh karena itulah, maka hari ini diperlukan perjuangan membebaskan negeri-negeri kaum muslimin yang masih terjajah secara non-fisik juga dengan menyadarkan umat, membuang aturan-aturan warisan penjajah, diganti dengan aturan Allah yang insya Allah pasti bisa mengakhiri kesengsaraan dan kelaparan manusia. Demikian Mbak Desi. Baik, terima kasih Bu Siti. Closing statement yang kedua, sumangga Bu Nini. Ya, baik. Banyak bukti nyata ya yang menunjukkan gitu ya bahwa politik pelaparan ini sudah mengarah kepada genosid ya di Palestina gitu. Jadi satu-satunya cara untuk membebaskan Palestina dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel ini adalah dengan jihad gitu ya. Dan jihad ini di bawah satu komando, yaitu sistem kepemimpinan tunggal, yaitu sistem politik khilafah Islamiyah gitu ya, sehingga memang umat Islam itu bisa menghadirkan kekuatan politik dan militer yang seimbang gitu ya menghadapi Barat. Nah, langkah merealisasikannya itu adalah dengan menyatukan pemikiran, perasaan umat Islam ya dengan Islam ideologis gitu ya. Dan ini tentu butuh konsolidasi dan peran semua pihak ya untuk melakukan gerakan perubahan pemikiran global yang sistematis ini. Ya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Bu Nini. Saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan untuk sharing dengan Sobat Pecinta Jawa Dwipa, Ibu Siti Nurjana SPD dan Ibu Dr. Nini Rustanti STPMSI. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbagi ilmu dalam mendudukkan politik pelaparan dari sisi sejarah dan hari ini, serta solusinya yang cemerlang, yang tentu saja kita semua berharap dapat diterapkan hari ini. Semoga menjadi kebaikan untuk kedua narasumber. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti dan Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sobat pecinta Jawa Dwipa, demikianlah Kupas Jawa Dwipa episode 16 kali ini dengan tema politik pelaparan, senjata mematikan kolonial. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari fakta sejarah di masa lampau dan dapat bersikap dengan tepat dalam menyikapi keadaan hari ini dengan kembali pada petunjuk ilahi Robbi. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua platform sosial media yang Sobat miliki. Ikuti terus Kupas Jawa Dwipa di live fanpage Facebook Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah dan saksikan tayangan ulangnya di channel YouTube MPP Jateng. Jangan lupa subscribe agar dakwah ini terus berkembang. Sobat pecinta Jawa Dwipa,
Terima kasih kepada Sobat Pecinta Jawa Dwipa yang telah berpartisipasi. Jazakumullah khairan katsir. Maaf apabila selama memandu acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode Kupas Jawa Dwipa selanjutnya bersama saya Desi Nurwulandari dalam acara Kupas Jawa Dwipa, mengungkap perspektif sejarah dalam konektivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.